Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini ada bor cordless dari brand yang produknya belum pernah saya ulas sebelumnya. Walaupun saya sudah punya trimmer dari brand ini, sudah saya beli lama, tapi belum pernah saya ulas ya teman-teman ya. Nah, ini dia adalah sebuah bor cordless 12 volt dari brand Fujiyama. Untuk harga di kelas 12 volt lokal, lumayan tinggi ya. Di angka 500-an, sekelas harganya dengan produk dari Ryu, DCA, DCK, dan juga Dolis. Kalau Ryu harganya agak tinggi, kita sudah sama-sama tahu alasannya. Ya karena Ryu layanan purna jual oke. Dan untuk kualitas dari produknya juga tidak murahan. Lalu untuk DCA, DCK, dan Dolis, ya memang karena produk mereka bukan kaleng-kaleng ya. Saya sudah sering coba produk-produk dari DCA, DCK, dan Dolis, terbukti berkualitas. Nah, kalau Fujiyama ini bagaimana? Kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. Oke, seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ini untuk kemasan produknya ada dus, mereknya Fujiyama, untuk tipenya adalah CD9812L, 12 volt 10 mm, dan sudah teregistrasi K3L nih, sudah teregistrasi K3L ya. Di dalamnya ada koper plastik, ini seperti koper produk generik Cina ya. Ya, sama persis. Oke, kita buka apa saja yang kita dapatkan. Nah, pada paket pembelian di sini ada buku panduan penggunaan, sudah berbahasa Indonesia, tidak ada disertakan kartu garansi. Jadi kalau kalian beli nanti tanyakan kepada penjual bagaimana garansinya, berapa lama dan bagaimana cara ngeklaimnya. Lalu ada kunci sok di sini, ada bit obeng berbagai macam jenis, ada sub extension, lalu ada mata bor dan ada adapter untuk bit obeng. Dapat 2 buah baterai pada paket pembelian untuk kapasitasnya 1,5 Ah, lalu dapat docking charger. Itu aja ya yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, yang pertama untuk build quality-nya. Nah, ini kalau kita lihat aksesorisnya di sini nih, ini kualitasnya ya sama saja ya seperti produk generik Cina pada umumnya. Jadi menurut saya kalau digunakan untuk kerja sehari-hari kurang recommended. Tetapi kalau untuk jadi cadangan masih oke. Selanjutnya untuk baterai yang kita dapatkan pada paket pembelian, ini bentuknya umum sekali. Baterai 12 volt produk generik Cina rata-rata seperti ini ya. Ya mungkin ini satu pabrik dengan HNL mungkin ya, ini mungkin. Ini asumsi saya pribadi aja, karena kalau dari bentuk nih sama persis. Hanya beda di warna. Baterai sudah pasti sama. Jadi baterainya ini umum, kalau rusak gampang cari gantinya. Untuk material bahan, kurang lebih sama ini seperti HNL kemarin ya, lumayan tebel. Lumayan tebel teman-teman. Jadi tidak seperti JLD yang tipis, ini agak sedikit lebih tebal ya. Oke lah ya menurut saya. Lalu untuk docking chargernya ini, nah ini ringan juga, ringan. Tetapi untuk speknya di sini tertulis 12 volt 1 ampere ya. Nanti kita akan coba, kita akan menggunakan wattmeter, kita lihat berapa outputnya. Lalu untuk bornya sendiri, nah ini untuk bornya yang membedakan ya, ini yang membedakan sih kalau dari bentuk sama persis nggak ada beda seperti HNL yang kemarin saya ulas, lalu Xenon, Molar sama persis dari bentuknya. Yang membedakan ada indikator baterai. Nah nanti kita akan bahas di fitur ya. Untuk build quality-nya, ya material bahan plastik, karet, ya ini sama ya. Sama teman-teman, nggak ada beda. Sama. Tapi untuk finishing ini agak sedikit kasar ya. Ada plastik yang melebar-lebar di sini nih. Ini agak kurang nyaman di tangan, tajam. Tidak ada yang renggang-renggang, oke lah ya untuk tingkat finishingnya. Lalu untuk part-part yang digerakkan ya, kita lihat untuk cak. Ya, caknya agak sedikit geol ya. Nih, agak sedikit geol nih. Ya, kelihatan ya. Kalau kencang tidak kelihatan sih. Lalu untuk torsi selektor. Torsi selektornya enak, nggak ada masalah. Lalu untuk speed selector, ya biasa ya, nyangkut-nyangkut seperti ini. Tapi kalau harganya 500, saya rasa sih jangan ada nyangkut-nyangkut lagi lah ya kan. Kalau harga 300 ribuan masih nyangkut-nyangkut masih wajar. Tapi ini harga 500 ribu masih nyangkut-nyangkut ya. Lalu ada reversible nih. Enak, nggak ada masalah untuk trigger. Triggernya responsif, mantap.
Untuk fitur, yang pertama caknya ini masih penguncian dua tangan. Jadi harus menggunakan dua tangan untuk mengeratkan dan juga untuk melonggarkan. Harga 500.000 harusnya sudah satu tangan ya, seperti Dolis, DCA, DCK ya kan. Ini masih menggunakan dua tangan. Lalu ada dua mode menyekrup dan juga mode mengebor biasa. Tidak ada fitur hammer impact pada bor ini. Jadi kalau kalian tanya ke saya, Bang, apakah bor ini bisa digunakan untuk ngebor tembok? Tergantung tembok di rumah kalian itu apa. Kalau tembok di rumah kalian itu hebel atau batako, masih oke. Tetapi kalau sudah yang keras-keras seperti bata merah, apalagi beton ya, saya rasa sih ya kurang cocok. Tetapi kalau kalian mau coba-coba silakan aja, nggak masalah. Yang pasti saya sudah memberikan saran kepada kalian ya. Lalu di sini ada dua kecepatan, nomor 1 dan juga nomor 2 ya. Di sini ada nyangkut lagi, nomor 1 dan nomor 2. Ada LED untuk indikator baterai, LED light untuk menerangi. Di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah, dia akan mengunci triggernya. Dan fitur terakhir, ada variable speed pada trigger. Semakin dalam kita menekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Oke, itu aja ya untuk fiturnya. Untuk uji spesifikasi yang pertama, kita akan melihat output daya yang dihasilkan oleh chargeran. Sudah menyala berwarna hijau untuk lampu indikatornya, standby-nya di angka 0,3 watt. Langsung kita colokin, berwarna merah mengecas, dan di sini tercatat 7,8 watt outputnya. Sangat disayangkan ya, ini sama seperti wall charger biasa, di angka segini-segini juga. Dapat docking charger, tetapi speknya sama saja dengan wall charger. Oke, kita tunggu baterainya sampai penuh, nanti kita akan uji RPM-nya. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan arusnya juga sudah di-cut. Sekarang kita akan uji RPM-nya. Ini kecepatan nomor 1 terlebih dahulu ya. Kecepatan nomor 1, modenya mode drilling. Di angka 391 RPM, kita ubah ke kecepatan nomor 2. ...1433 RPM, standar ya. Untuk uji performa, pertama saya akan mengebor kayu mahoni ya. Ini ketebalannya 15 cm. Saya menggunakan mata bor auger ukuran 10 mm. Di sini kita gunakan mode drilling dan kecepatannya kecepatan nomor 2. Nanti kalau nggak mampu kita ubah ke kecepatan nomor 1. Ya, menggunakan mata bor auger 10 mm dengan kecepatan nomor 2 masih bisa ya. Kalau menggunakan mata bor auger seperti ini memang sedikit lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan mata bor biasa. Sekarang kita coba untuk tenaganya ya. Saya menggunakan mata bor biasa ukuran 10 mm nih. Kita lihat bagaimana torsinya. Langsung terasa berat ya teman-teman ya. Kalau menggunakan mata bor biasa langsung terasa berat pada kecepatan nomor 2. Kita ubah ke kecepatan nomor 1.
bisa sampai selesai ya. Saya rasa sih torsinya lumayan menurut saya. Ini kalau kita bandingkan dengan Molar yang pernah saya review, lalu HNL, kurang lebih sama. Jadi tips saya kalau mengebor ya, kalau memang mau mengebor kayu biar lebih cepat, gunakanlah mata bor auger. Jangan mata bor yang biasa seperti ini, karena tenaga yang dibutuhkan bor akan sedikit lebih lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan mata bor auger. Selanjutnya saya akan mengebor besi hulu. Ini ketebalannya 0,4 ya. Di sini saya menggunakan mata bor ukuran 6 mm. Selanjutnya saya akan menggunakan skrup roofing seperti ini. Saya akan coba melubangi besinya. Enak ya, kalau digunakan untuk roofing nih enak nih, karena ringan bobotnya. Setelah kita gunakan tadi, kita ukur suhunya ya. 49 derajat, 47, 39. Untuk suhu masih normal. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor dari Fujiyama ini ya. Ini merek lokal Indonesia, tapi namanya itu ke Jepang-Jepangan. Tapi ini lokal ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti yang kalian saksikan tadi. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan bor ini. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, dari sisi build quality-nya, ini menurut saya pribadi ya, untuk harga 500 ribuan, kurang pantas ya untuk build quality seperti ini. Alasannya saya berkaca kepada produk-produk yang mirip seperti ini yang pernah saya ulas seperti Xenon, Molar, Orion, yang terakhir adalah HNL ya, yang bentuknya sama seperti ini. Untuk material bahan yang digunakan kurang lebih sama ya teman-teman ya, kurang lebih sama. Lalu pasti kalian bertanya, Bang, kalau sama kenapa lebih mahal? Ini mungkin saja, mungkin ya karena fiturnya ada indikator baterai. Mungkin ya. Lalu baterainya mungkin selnya lebih bagus, saya nggak tahu, saya nggak bongkar juga. Karena untuk tipe baterai seperti ini, kita bongkarnya harus congkel-congkel ya. Saya takut ngerusak aja, karena riskan ya, atau rentan patah. Jadinya saya nggak buka. Ini mungkin baterainya bagus, mungkin. Lalu mungkin dinamonya, beda dengan dinamo yang kemarin saya ulas. Ya mungkin ini hanya asumsi saya pribadi. Itu mungkin harganya menjadi lebih mahal ya karena itu. Untuk fitur sih nggak ada masalah ya, semuanya bekerja dengan baik. Dan kalau kalian tanya lagi, Bang, apakah 500 ribu fitur seperti itu tidak pelit gitu ya, atau minim? Ya, ini tergantung lagi sih. Untuk fitur sendiri, bor yang 1 jutaan juga ada yang fiturnya di bawah ini. Jadi, menurut saya sih untuk fitur yang pasti
bekerja dengan baik. Itu aja. Kalau fiturnya ada tapi nggak bekerja dengan baik, mungkin saya akan komplain ya di situ ya. Tetapi ini fiturnya semuanya bekerja dengan baik, jadi tidak ada masalah ya. Lalu untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan yang tertulis di sini. Speknya nggak ada masalah juga. Dan terakhir untuk performanya. Nah ini untuk performa, ya saya rasa juga nggak ada masalah ya teman-teman ya. Untuk bor dengan baterai 12 volt, ya rata-rata performanya seperti ini. Tadi saya melubangi kayu menggunakan mata bor 10 mm tidak ada masalah. Saya rasa juga ya performanya nggak ada komplain. Ya memang yang membuat kita bertanya-tanya harganya 500.000 ya. Kalau kita bandingkan dengan yang mendekati itu Molar. Molar itu di 400 ribuan. Tetapi untuk Molar sendiri itu pernah saya bongkar. Baterainya nggak ada mereknya juga. Bukan nggak ada merek ya. Mereknya ada tapi nggak terkenal lah ya. Bukan Samsung. Lalu chargerannya Molar itu lebih tinggi ya untuk wattnya dibandingkan dengan chargeran Fujiyama. Tetapi Molar tidak ada indikator baterai. Nih ya, tidak ada indikator baterai. Lalu yang terakhir itu adalah HNL. Itu harganya 400 ribuan. 400 ribuan dengan baterai kalau nggak salah, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, 2000 ya. Kalau saya nggak salah ya, 2000. Dan untuk HNL itu layanan purna jualnya jelas. Kalau Fujiyama ini tidak ada kartu garansinya ya. Jadi saya nggak berani ngomong kalau ada garansinya. Takutnya nanti salah. Soalnya ini saya nggak tahu juga. Tapi ya itulah pada intinya kalau digunakan untuk bekerja ya tidak ada masalah ya teman-teman ya. Fine-fine aja teman-teman. Dengan tenaganya udah oke lah untuk baterai 12 volt sudah oke. Tapi memang brand Fujiyama ini untuk power toolsnya udah terkenal tangguh ya. Sudah banyak digunakan oleh tukang juga untuk brand Fujiyama. Ya biasanya kalau yang digunakan tukang itu yang masih menggunakan kabel yang pernah saya lihat ya. Kalau cordless sih jarang karena untuk produk cordless dari Fujiyama sendiri sedikit juga. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada kalian ya. Apakah worth it untuk dibeli atau tidak? Saya kembalikan lagi kepada kalian. Yang pasti bor ini secara build quality aja yang saya komplain. Yang lainnya tidak ada komplain. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.